Saya ulangi, pada slide ini saya akan membawakan rekam jejak perusahaan yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Dimulai dari tahun 2016, di mana pada tahap awal pendiriannya berfokus pada advisory project. Berikutnya di 2017 mulai melakukan ekspansi usaha dengan mendirikan Indofund. Pada tahun 2018 mendirikan Surya Fajar Sekuritas, dan tahun yang sama baik Surya Fajar Sekuritas maupun Indofund mulai beroperasi. Juga mulai melakukan investasi di Pigijo. Tahun berikutnya di 2019 Surya Fajar Capital melakukan IPO menjadi Surya Fajar Capital Terbuka. Surya Fajar Sekuritas mendapatkan izin penjaminan, melakukan akuisisi kepada DP, juga mendirikan Surya Fajar Urundana yang dikenal juga dengan nama S-Fund. Pada 2020, Pigijo melakukan IPO, Indofund memperoleh ISO 27001, DP mendapatkan izin dari BI, dan Surya Fajar Sekuritas meluncurkan aplikasi SFAS. Slide berikutnya. Indofund memperoleh izin pada tahun 2021. Indofund memperoleh izin peer-to-peer dari OJK. DP mendapatkan izin KRIS dan juga izin konversi izin kategori 1. Di tahun yang sama, DP dan S-Fund memperoleh ISO 27001. Surya Fajar Sekuritas memperoleh izin APERT dari OJK. Pada tahun 2022, Surya Fajar Sekuritas membentuk divisi fixed income. Juga S-Fast melakukan perubahan pada tampilannya. Pada tahun 2023, Indofund meluncurkan aplikasi pada iOS dan Android. DP mendapatkan izin transfer dana. Surya Fajar Sekuritas membuka 2 galeri investasi di Jakarta dan Bali. Juga Surya Fajar Sekuritas memperoleh ISO 27001. Berikutnya, pengurus dan pengawas perusahaan. Berikut ini dapat dilihat susunan pengurus dan dewan komisaris serta direksi. Pertama, bertindak sebagai komisaris utama, yaitu Bapak Harun Pandapotan, didampingi oleh Bapak Arwani Pranajaya sebagai komisaris, dan bertindak sebagai komisaris independen, yaitu Bapak Samsul Bahri Ilyas. Dan untuk direksi, saya sendiri, Ivo Rustandi, menjabat sebagai direktur utama, didampingi oleh rekan saya, Bapak Riko Lesmana Sulistyo sebagai direktur. Dapat dilihat di sini visi dan misi kami. Visi menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan keuangan dan investasi terintegrasi terdepan di Indonesia. Dan misi kami menyediakan solusi, produk, dan eksekusi keuangan terbaik untuk para klien perusahaan. Di slide ini dapat terlihat nilai dari perseroan. Ada 3 hal yang kita utamakan. Di sini kami mengutamakan profesional. Terus yang kedua, berkembang dan beradaptasi. Dan yang terakhir, tantangan dan kolaborasi. Nah, di slide ini dapat terlihat struktur usaha perseroan, di mana PT Surya Fajar Capital Terbuka membawahi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang. Yang pertama, yaitu membawahi securities house dan investment banking, serta securities crowdfunding, yaitu PT Surya Fajar Sekuritas, PT Surya Fajar Urundana, yang selanjutnya dikenal sebagai S-Fund. Dan ada satu portofolio investasi, yaitu PT Turindo Guide Indonesia Terbuka, yang dikenal dengan nama Pigijo. Serta ada satu subholding yang membawahi perusahaan fintech, yaitu PT Mareko Prima Mandiri atau DP, yang bergerak di bidang e-money. Dan yang kedua, PT Bursa Akselerasi Indonesia, dikenal sebagai Indofund, bergerak di bidang fintech atau peer-to-peer.
Oke. Selanjutnya mengenai kinerja saham. Nah, di slide ini bisa dilihat kinerja dari saham perseroan. Bisa dilihat bahwa sepanjang tahun 2023 pergerakan saham perusahaan itu bergerak dari range harga 1.680 sampai dengan harga tertinggi dia mencapai 2.290. Ini dicapai pada bulan Agustus 2023. Serta untuk market share itu juga bisa terlihat bergerak antara 2,3 triliun sampai 2,7 triliun yang dicapai pada bulan September 2023. Sedangkan untuk kepemilikan saham per 31 Desember 2023 terbagi atas yang pertama, PT Surya Fajar Corpora menguasai 71,24%, masyarakat 24,35%, dan atas nama Pak Steven itu sebesar 4,41%. Next slide. Oke, untuk pencapaian grup sepanjang tahun 2023, Surya Fajar Sekuritas menunjukkan kinerja yang positif di mana telah melaksanakan 3 IPO, yaitu PT Hasana Boga Sejahtera, kodenya NICE, terus PT Teknologi Karya Digital Nusa dengan kodenya TRON, dan PT Arsi Buana Travelindo dengan kode HATS. Dan sebagai tambahan informasi, dalam pelaksanaan 3 IPO tersebut, PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai underwriter tunggal, di mana jumlah nasabah dari Surya Fajar Sekuritas itu mencapai hampir 4.000 nasabah, dan transaksi saham sebesar 6,9 triliun, juga transaksi obligasi sebesar 3,89 triliun. Untuk Indofan, sepanjang tahun 2023 mencairkan pinjaman sebesar 166 miliar, mendanai 1.483 proyek, dan terdapat user baru sebesar 1.150. Untuk DPW, jumlah user mencapai 19.500 dan gross trading value sebesar 66,4 miliar, dan merchant yang diraih sebanyak 1.965 merchant. Nah, ini ada dokumen kegiatan perusahaan sepanjang 2023. Antara lain, di sini bisa terlihat sewaktu kami mengadakan PUBEX perusahaan, yaitu PUBEX-nya PT Hasana Boga Sejahtera, PT Teknologi Karya Digital Nusa, dan PT Arsi Buana Travelindo. Juga di sini ada dokumentasi saat pelaksanaan listing seremoninya dari 3 perusahaan tersebut di atas. Oke. Next-nya. Perusahaan juga melakukan kegiatan-kegiatan ya. Kita ada peresmian 2 galeri investasi, juga menjadi sponsor donor darah, kita kerjasama dengan PNI, juga kita mengadakan kegiatan sosial edukasi, di mana BP mengadakan kegiatan semakin cashless, semakin isi di Universitas Bayangkara. Oke. Nah, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudari Model. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iko atas pemaparannya. Untuk selanjutnya bagian kinerja keuangan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Riko. Selamat pagi, Bapak Ibu, para pemegang saham yang kami hormati, Bapak Ibu, Dewan Komisaris yang kami hormati, dan rekan-rekan direksi di perusahaan Surya Fajar Capital. Melihat dari figur yang ditampilkan pada tahun 2023 lalu, perusahaan mencatatkan ada aset atau total aset sebesar 324,7 miliar. Total aset ini meningkat dibandingkan tahun
Sebelumnya tahun 2022 sebesar 285,5 miliar dan juga lebih besar dari total aset di tahun 2021 yang tercatat sebesar 309,8 miliar. Lalu peningkatan aset ini juga diikuti dengan adanya penambahan kewajiban, di mana kewajiban tahun 2023 tercatat sebesar 97,6 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 92,4 miliar dan lebih rendah dari tahun 2021 yang 104,8 miliar. Lalu kalau kita mencermati pendapatan di tahun 2023 yang dicapai perusahaan adalah sebesar 14,6 miliar atau menurun sebesar 14,9 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 yang sebesar 29,5 miliar. Di dalam pencapaian pendapatan tahun 2023 ini, kami memberikan catatan bahwa di dalamnya termasuk adanya penurunan portofolio efek dari anak perusahaan kami yang bergerak di bidang sekuritas. Nah, sementara kalau kita melihat pendapatan dari operasional perusahaan, di tahun 2023 kami mencatat sebesar 21,6 miliar. Memang turun, tapi tidak terlalu banyak seperti yang diperlihatkan pendapatan termasuk efek pencatatan karena akuntansi perusahaan efek. Jadi kita turun 2,3 miliar dari tahun 2022 yang sebesar 23,9 miliar. Lalu kalau kita melihat beban usaha di 2023 yang sebesar 44 miliar, ini turun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 45,9 miliar, karena kami memang menjalankan banyak upaya efisiensi di dalam perusahaan dan anak-anak perusahaan. Kalau dilihat dari tabel itu, terlihat beban gaji dan tunjangan itu mengambil porsi yang terbesar, karena kita sebagai perusahaan jasa tentu merupakan suatu industri yang padat karya, di mana peningkatan biaya ini meningkat karena memang ada penambahan karyawan karena dibutuhkan untuk mengisi fungsi-fungsi dan tugas-tugas di dalam perusahaan. Lalu itu juga karena kita berupaya untuk meningkatkan mutu karyawan sehingga bisa memenuhi tuntutan dan tugas-tugas yang ada dalam perusahaan dan anak perusahaan. Lalu kalau kita mencermati kerugian perusahaan di tahun 2023 yang sebesar 17,2 miliar, hal ini menurun dibandingkan dengan tahun 2022, di mana kerugian yang dialami perusahaan adalah sebesar 23,1 miliar dan juga tetap lebih rendah dari tahun 2021 yang sebesar 18,4 miliar. Kami merencanakan bahwa penurunan kerugian ini akan terus berlanjut dan kami harapkan di masa-masa mendatang perusahaan dan anak-anak perusahaan dapat membukukan laba.
Eh, tapi dalam melakukan efisiensi untuk menuruni rugi ini, kami tetap juga akan menjaga kualitas layanan karena kita adalah perusahaan jasa keuangan. Lalu kita juga selalu akan meningkatkan potensi pendapatan di masa mendatang dengan memperbesar basis nasabah, user, dan cakupan usaha lainnya. Melihat kondisi makroekonomi di tahun 2023 dan 4 tahun sebelumnya, kita melihat bahwa GDP atau PDB itu terlihat trennya adalah selalu meningkat. Sehingga di dalam tahun ini, tahun 2024, kami juga optimis. Kami yakin bahwa GDP ini akan meningkat. Tentu peningkatannya kalau kita lihat dari 5 tahun ke depan ini peningkatannya variatif, tapi kalau dilihat itu kisarannya adalah di sekitar 5%. Lalu kita juga melihat dari makroekonomi, kita melihat dari IHSG. Jadi kalau kita lihat tren IHSG, kecuali tahun 2020, ini trennya adalah meningkat dalam 5 tahun terakhir. Kami berharap tren peningkatan IHSG ini akan terus berlanjut. Sebagai catatan, meskipun IHSG ini terlihat meningkat, tetapi kalau kita mencermati tahun 2023 yang lalu, volume transaksi yang terjadi di bursa itu menurun sebesar 873 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana tahun 2023 dari catatan kami kami mengambil porsi 3,022% volume transaksi dari yang tadi kami sebutkan. Lalu kalau kita mencermati juga di sini kami ada tampilkan mengenai suku acuan bunga Bank Indonesia atau lazim disebut BI rate, di mana BI rate memang ini berfluktuasi lebih besar dibandingkan kalau kita tadi lihat GDP sama IHSG. Ini tentu disesuaikan dengan kondisi ekonomi inflasi yang terjadi di tahun-tahun yang sudah berlalu. Setelah bertahan di acuan 6% mulai 19 Oktober 2023, BI rate meningkat 25 basis poin pada tanggal 24 April 2024 sehingga BI rate menjadi 6,25%. Peningkatan ini akan secara tidak langsung atau langsung akan membuat suku bunga kredit akan meningkat, akan terjadi penurunan daya beli masyarakat, perlambatan ekonomi yang mungkin dapat terjadi. Lalu kalau kita mencermati inflasi ini kalau kita perhatikan semua berkisar di antara 1,68% sampai dengan yang tertinggi 2,72%. Hanya tahun 2022 di mana inflasi ini mencapai 5,51%. Kami yakin bahwa inflasi di tahun 2024 tahun ini tidak akan bergerak jauh dari kisaran 2% sampai 3%. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf. Bapak, Ibu, para pemegang saham yang kami muliakan, mengenai laporan perusahaan, laporan tahunan dan laporan sustainability report untuk tahun 2023
Bapak dan Ibu bisa unduh atau bisa download di QR yang kami sediakan di tampilan. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ito Rostandi dan juga Bapak Riko Lesmana Sulistyo atas paparannya. Saat ini kita tiba pada sesi tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para peserta paparan publik untuk mengajukan pertanyaan. Mohon maaf kepada para peserta, kita melewati ada satu informasi lagi. Untuk itu mungkin untuk Bapak Riko, Pak Riko, Pak Ivo. Pada Pak Ivo dipersilakan untuk memberikan paparan selanjutnya. Oke. Berikut saya akan memberikan mengenai update terkini dari kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Antara lain di sini bisa terlihat bahwa kami melakukan kami melakukan kegiatan seperti menjadi sponsor utama untuk aksi donor darah. Juga kami melakukan pembukaan kantor cabang Galeri Investasi Digital di Universitas Singapura Bangsa di Kerawang. Juga kami ada listing ceremony pada PT 1 Visi Terbuka, pada PT 1 Visi Putra Terbuka. Juga kami juga ada syukuran pada saat PT Surya Fajar Urundana atau EFAN mendapatkan izin dari OJK. Juga kami ada kegiatan penandatanganan kerjasama agen penjualan reksadana MNC Asset Management dengan PT Surya Fajar. Selanjutnya, mengenai strategi usaha perseroan. Nah, di sini yang pertama yaitu produk baru. Perseroan akan mengeluarkan berbagai produk baru melalui anak usaha. Antara lain, Surya Fajar Sekuritas telah memperkenalkan aplikasi versi baru yang tersedia baik di Android melalui Google Play maupun iOS melalui Apple Store. Berikut, Indofund telah memperkuat basis borrower skala mikronya. Juga DP menambahkan fasilitas dan layanan yang diberikan oleh bisnis pembayaran elektronik. Juga perseroan fokus pada persiapan dan perizinan bisnis security crowdfunding dari OJK agar PT Surya Fajar Urundana dapat segera beroperasi. Mengenai branding, perseroan akan melakukan kegiatan brand awareness melalui campaigns baik online maupun offline oleh seluruh grup usaha. Untuk ekspansi usaha, perusahaan terus melakukan diversifikasi dan ekspansi usaha guna mendukung dan melengkapi ekosistem bisnis perseroan. Dan yang terakhir, efisiensi dan pengawasan. Di tahun 2024, mengingat produktivitas terganggu oleh kondisi ekonomi global dan kebijakan pemerintah, maka di sisa tahun ini, perseroan tetap akan meningkatkan efisiensi dan memperkuat sistem pengawasan internal. Sekian pemaparan dari saya.